dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Firmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya baik. Oke, Sophie ayat 11 sekarang. Sophia ayat 11 sampai 20. Nanti sisanya saya. Sophia? Ada? Di dia ngatiin. Oh, mana Sophia nih? Ada saya yang baca ya. Coba. Oke. Ayat 11. Nah tadi. Nah, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, ayat 21-nya sampai 26. Sophia, udah ada belum Sophia? Nah, ayo Sophia baca ayat 21 sampai 26. 21 sampai berapa? Sampai 26. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik, lalu Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua firman itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, cukup sedemikian ya pembacaannya ayat 1 sampai 26. Nah, ada lagi sekarang dari Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Ini cuma 2 ayat. Kejadian 2 ayat 6
Ya. Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7. Nah, saya bacain ya. Udah ketemu belum? Kejadian 2 ayat 6 sampai 7 udah ketemu? Udah, Pak. Oke, saya bacain. Ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Ada lagi pembacanya dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 10. Kejadian 17 ya. 17 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang aku mau mendengar suaranya Clay dong. Clay mana Clay? Pakai kok. Nah. Nyalain aja kameranya Clay, jangan dimatiin. Nah. Nyalain aja. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terus sampai 10. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, kan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Iya. Demikian jauh ya untuk pembacaan kita ya. Nah, sebenarnya ada lagi Keluaran 34 ayat 1 sampai 13 dan Matius 28. Nah, itu nanti baca sendiri aja ya, soalnya bisa kelamaan ya waktunya. Kita langsung masuk ke materinya ya. Untuk materinya, nah, di sini ada pengertian agama dan unsur dan perkembangannya ya. Asal usul dan perkembangannya. Saya bikin wordnya dulu biar bisa dibaca. Apa itu? Ada share screen-nya udah kelihatan? Udah kelihatan share screen-nya? Sudah kelihatan share screen-nya belum? Wah, kenapa ya? Gak bisa.
Udah kelihatan screen-nya belum? Pas saya lagi di rumah sepupi, tapi saya lupa bayar kayak saya pak. Ya udah nggak apa-apa. Ini nih, ininya ya, share screen-nya kelihatan nggak? Nah, udah kelihatan belum? Udah, Pak. Nah, jadi materi kita tentang ada yang tidak beres. Kenapa nih? Wah, Google-nya error. Nggak jadi deh. Nggak jadi pakai Google. Bentar ya. Ini aja deh. Kayak Word aja ya. Google-nya error guys. Teng 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 teng. Teng tong terong. Teng teng. Ah, udah ketemu belum? Pengertian agama. Itu, Pak. Gak usah. Kalau mau tulis-tulis, kalau nggak apa-apa. Nah, jadi kita bakal belajar asal-usul perkembangannya ya. Nah, jadi saya bacain dulu nih di sininya ya. Akhirnya aku bisa menikmati pasir putih ini, ujar Nina. Ia menarik napas dalam-dalam. Lama rasanya aku tidak menghirup udara pantai, lalu ia berjalan mendekati tepinya. Kakinya sesekali tersentuh oleh ombak yang menepi. Nina tersenyum, wajahnya ceria. Setelah itu, ia agak menjauh duduk di pasir putih yang terasa hangat baginya. Matanya memandang ke arah laut lepas, biru dan makin membiru. Ia membayangkan sedang duduk di atas sebuah perahu yang berada di tengah laut yang luas itu. Betapa kecilnya aku dibandingkan dengan luasnya laut ini, ucap Nina kagum. Dia menciptakan alam semesta ini, pastinya sangat hebat. Nah, kata si Nina begitu. Nah, cerita si Nina di atas itu menggambarkan diri kita ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat sesuatu yang luar biasa, itu ekspresi kamu kayak gimana? Misalnya Dela lihat sesuatu yang bagus, misalnya yang baru pernah dilihat, itu kayak gimana ekspresinya, coba Del. Misalnya baru pertama kali lihat komputer gitu, wah ini apaan nih, benda apa nih gitu. Kagum gitu kan, wah kok bisa nyala, kok bisa ada ininya, ada muka orang di situ ya. Gitu kan, kalau saya belajar iPad gitu kan, kok bisa dipencet-pencet gitu kan, baru pertama kali lihat gitu kan, kayak gitu kan, kagum gitu. Nah, ini dirasakan si Nina nih di cerita ini ya. Nah, terus ada lagi lanjutannya, yang di kejadian 1 tadi ya. Ya kan kita udah baca nih. Nah, di kejadian 1 ayat 26 itu Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dalam pengertian sederhana itu artinya manusia ya. Manusia menyerupai Allah. Artinya apa? Imago Dei ya. Segambar dan serupa dengan Allah. Dibuat menyerupai jadinya ya manusia itu ya. Di kejadian kejadian 1 ayat 26. Nah, Allah itu menciptakan kita secara itu pribadi ya, dan membentuk dari debu dan tanah. Tuh, dibentuk dari debu dan tanah. Terus nah jadi ia tuh diciptakan sebagai cerminan hidup Allah yang memiliki akal dan budi. Nah, jadi manusia itu seperti yang di bab kemarin kita udah bahas, itu manusia itu diciptakan dengan akal ya. Kita bisa mikir, bisa bertindak semua sekumaha kita gitu. Gimana kita lah istilahnya gitu. Punya akal. Nah,
Kedua, setelah Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, ia menghembuskan nafas. Nah, dihembuskan nafas supaya manusia hidup. Hiduplah manusia itu. Nah, terus kembali ke cerita si Nina tadi yang dia mengagumi laut ya. Sebelum dia hidup di zaman ini tuh, zaman dulu itu sudah mempunyai kerinduan ya. Orang-orang tuh sudah mempunyai kerinduan untuk mencari dan mengenal gitu. Siapa sih pencipta saya gitu kan? Orang kan diberi akal gitu ya. Manusia tuh diberi akal gitu. Nah, karena diberi akal, mereka tuh kepo. Jadi manusia tuh memiliki kesan yang kepo ya. Manusia tuh kepo jadi ya. Pengen tahu gitu. Pengen tahu siapa sih penciptanya saya gitu loh. Siapa sih yang menciptakan Sophia coba? Clay pernah nggak bertanya dalam dirinya Clay gitu? Aku dari apa sih dibuatnya gitu? Kok total hidup gitu? Pernah bertanya begitu nggak? Nggak pernah. Tahu-tahu oh ya udahlah aku pengen inilah, udah biarin aja lah gitu. Pasrah aja gitu ya. Cuman kan kecenderungan manusia tuh kepo gitu kan, pengen tahu siapa sih pencipta saya gitu. Nah, orang-orang zaman dulu tuh begitu, makanya mereka mencari dan terus mencari. Nah, mereka juga merasakan di luar dirinya ada kekuatan yang sangat dahsyat katanya. Jadi itu tidak perlu heran apabila orang-orang di luar orang-orang pada zaman dulu itu menyembah kepada segala sesuatu yang memiliki kekuatan yang melebihi manusia. Nah, dari situlah muncul berbagai kepercayaan yang mereka pahami menurut dirinya sendiri. Jadi banyak orang-orang zaman itu ada yang menyembah benda-benda gitu, animisme, dinamisme, ada yang menyembah roh, ada yang menyembah roh juga ya. Ada yang menyembah patung-patung, ada yang menyembah kambing juga gitu, yang dianggap mereka hebat gitu daripada mereka ya. Nah, itu. Tambahin. Contohnya mereka tuh menyembah apa tadi? Ada menyembah hewan ya. Kambing, domba, kayak gitu. Kerbau. India masih ada ya, di India masih ada yang menyembah kerbau. Hewan, terus tumbuhan. Menyembah hewan, menyembah tumbuhan, terus apalagi tadi? Menyembah roh ya. Apalagi? Sophia tadi apalagi? Menyembah roh. Terus ada lagi yang menyembah petir katanya. Menyembah petir, menyembah laut ada. Itu namanya menyembah alam semesta. Atau disebutnya apa tadi? Panteisme. Menyembah pantai. Istilahnya begitu. Menyembah petir, nah itu namanya panteisme. Kalau menyembah roh apa? Animisme ya. Animisme dinamisme tadi itu. Ya, animisme. Kalau roh animisme. Namanya animisme. Kalau hewan tumbuhan disebutnya dinamisme. Menyembah petir dan apa ya saya? Petir halilintar terus apalagi lah pokoknya yang hebat-hebat lah kayak angin topan lah. Itu disebutnya tadi dinamisme. Oke. Bentar Pak, mau ditulis dulu. Ya tulis saya dulu. Nah, jadi mereka itu sangat yakin gitu pada apa yang mereka sembah zaman dulu ya. Nah, itu mereka tuh beda-beda nih, golongan-golongan itu beda-beda mereka. Mencoba menyembah ini tuh mereka beda-beda. Jadi satu orang tuh nggak hanya menyembah hewan, tapi kadang ada yang menyembah petir, menyembah roh dan
lain-lain gitu ya, aneh-aneh zaman dulu ya, sebelum mengenal Tuhan gitu. Nah, jadi zaman dulu tuh contohnya ada gambar ini, ada gambar menhir. Nah, menhir itu batu yang disembah oleh orang zaman dahulu katanya. Kalian tahu menhir? Menhir? Nih ada gambarnya nih. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini menhir ya, gambar menhir. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, tuh, kelihatan nggak? Ada lagi yang lebih jelas nih. Nah, ini yang batu ini nih. Nah, ini dulu disembah oleh orang-orang apa animisme itu dan dinamisme itu ya. Disebutnya katanya ini tuh apa ya, lebih besar dari manusia gitu, dari dirinya, dari manusia itu sendiri itu lebih besar, lebih tinggi, maka bisa disembah-sembah. Namanya menhir ya. Menhir. Menhir. Nah, balik lagi ke wordnya tadi mana? Nah. Nah, terus lanjut ya. Dalam perjanjian lama itu kepercayaan demikian ini sudah banyak ditemukan. Masa bangsa yang berada di keliling Sahara itu penuh dengan penyembahan berhala katanya. Seperti di kitab Keluaran gitu ya. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, dan orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Nah, jadi agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, artinya agama. A itu tidak, agama itu. Jadi agama itu kacau ya. Berasal dari bahasa Sanskerta. Agama berasal dari Ya, Sanskerta. Itu artinya itu. Itu Ya. harus ditulis, Pak. Itu harus ditulis, Pak. Ya, bebas mau ditulis atau mau di screenshot boleh. dari bahasa Sanskerta. Ya. Nah, itu artinya berarti kepercayaan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, itu ya artinya ini. Kita highlight dulu. Kepercayaan Ya, atau hubungan ya antara manusia dengan Tuhan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, ada Pak. sekarang
Lanjut ke sumber pengajaran dalam ibadah di gereja. Nah, jadi setelah manusia itu mengalami apa ya, istilah banyak perubahan gitu kan, mencari-cari tahu terus. Nah, jadi zaman dahulu itu eh manusia tuh ada orang manusia gitu ya, ada orang manusia, ada manusia gitu ya, yang emang punya kemampuan dari Tuhan gitu. Mereka bisa langsung berbicara kepada Tuhan gitu ya. Tanya apa ya, wahyu gitu, kasih wahyu sama Tuhan langsung. Nah, hanya beberapa orang aja tertentu yang disebutnya tuh nabi ya. Contohnya kayak tadi si contohnya contohnya kayak si Abraham tadi gitu kan, dia tuh langsung diperintah sama Tuhan ya. Nah, mereka orang-orang yang dipilih sama Tuhan gitu ya, bisa langsung bicara sama Tuhan. Nah, dari situ tuh mereka mulai percaya bahwa adanya Tuhan gitu, atau monoteisme ya disebutnya, monoteisme. Jadi semenjak yang kejadian Abraham itu, orang-orang betul orang-orang tuh menganggap bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu monoteisme disebutnya ya. Merubah nama dari Abram menjadi Abraham. Nah, muncul itu kepercayaan yang disebut monoteisme, artinya satu ya, tunggal. Artinya penguasa tunggal ya, hanya Tuhan aja gitu, satu gitu, nggak ada yang lain, nggak ada petir, nggak ada lain-lain, karena petir itu ternyata ciptaan Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi menyembah yang lebih tinggi lagi ada, itu Tuhan gitu. Nah, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Mulai kemudian nah, ada lagi nih kemudian pada peristiwa berkumpulnya bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, ini ada tadi ya di Keluaran. Pokoknya ada di Keluaran yang tadi kita belum baca, nanti bisa baca sendiri ya peristiwanya kayak gimana. Yang disebut sebagai Allah. Nah, dari situlah muncul sebutan tuh setelah peristiwa di Gunung Sinai itu, yang Allah berfirman langsung jebret kepada Musa. Nah, itu muncul ya kepada bangsa Israel yang lagi berjalan-jalan itu ya di padang gurun. Nah, Gunung Sinai itu muncullah sebuah sebutan baru gitu kepada umat yang disebut sebagai umat Allah. Nah, kekristenan itu, kekristenan yang kita kenal sekarang itu baru muncul itu setelah peristiwa Pentakosta alias turunnya Roh Kudus. Nah, ini kan kalau yang peristiwa Gunung Sinai ini adanya di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian lama ya, Perjanjian Lama. Nah, sedangkan kalau untuk kekristenannya sendiri itu kita baru ada itu setelah Pentakosta atau alias hari turunnya Roh Kudus, setelah 50 hari. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus naik terus turunnya Roh Kudus, nah baru di situ mulai ada kekristenan ya, baru ada kekristenan. Baru ada agama Kristen tuh di situ pas hari turunnya Roh Kudus itu. Muncul setelah hari
Pentakosta. Jadi dari Gunung Sinai itu belum ada agama Kristen, baru percaya kepada monoteisme atau percaya kepada Allah dulu gitu nih. Tapi belum tahu nih agamanya apa namanya. Tapi baru percaya oh ada Allah nih. Oh dia yang merintah langsung dari langit gitu kan. Tapi suara doang gitu. Kadang wujudnya suara, kadang wujudnya api gitu kan. Masih belum jelas. Nah agamanya apa tapi nggak tahu, belum ada agama. Nah, baru ada kekristenan itu muncul di hari Pentakosta itu. Setelah hari Pentakosta, jadi yang pas Tuhan Yesus disalib, mati kan, terus bangkit hari ketiga, hari Minggu, kemudian naik kan ke surga, naik tuh terus 50 hari baru turun Roh Kudus. Nah setelah turunnya Roh Kudus itu muncullah kekristenan gitu ya. Di dalam kisah para rasul 11 ayat 26 itu ada ayat berbunyi gini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi ada ya. Pertama kali murid-murid disebut Kristen itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, itu mulai muncul itu istilah Kristen tuh di situ, guys. Nah, terus sama seperti Yesus, Paulus juga menekankan bahwa agama bukan sekedar simbol atau status seseorang. Menurut Paulus, agama adalah identitas bagi orang percaya. Ia mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, jadi jelas ya, sebagai orang Kristen ya, kekristenan itu adalah identitas. Nah ya, agama bukanlah simbol, melainkan identitas kita ya. Jadi identitas itu ibaratkan, kalian tahu identitas nggak? Identitas itu ibaratkan kita tuh punya nama gitu, punya rumah, punya ulang tahun, punya tanggal lahir ya gitu, dan sebagainya gitu ya. Kita sekolah di mana itu identitas ya. Punya mata, punya hidung, punya mulut. Nah jadi agama itu termasuk identitas kita gitu ya. Jadi penting lah, istilah itu penting ya. Kalian kalau nggak punya nama bingung dipanggilnya siapa gitu. Nah sama kalau kalian nggak punya agama juga bingung. Kalian arah tujuannya mau kemana sih hidupnya gitu ya. Paham nggak sampai sini? Nah, jadi begitu ya. Pentingnya mengenal agama gitu. Awal mulanya agama muncul dan awal mula kekristenan muncul itu dari mana, dan agama itu sebenarnya apa gitu ya. Agama itu adalah identitas. Oke. Karena udah jam 11:30, sampai segini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Minggu depannya lagi. Enggak deh, minggu depannya ya. Minggu depan karena Zoom lagi, Pak. Berapa? Zoom lagi. Kalau misalnya saya bisa Zoom, nanti saya Zoom ya. Soalnya saya kan ngajar di sekolah juga tuh hari Jumat. Kalau sekarang saya ngajar nih, tapi bolos dulu. Jadi bisa Zoom ini. Soalnya saya kan kemarin bikin video terus karena sekolah terus. Jadi nggak bisa nge-Zoom. Kalau di sekolahan biasa ngajar. Tuh ya. Jadi nggak sempat. Waktu itu kan pernah ya Zoom di sekolah ya. Ada suara-suara azan kan, kenceng banget. Nah itu. Jadi saya mau nge-Zoom, aku keganggu gitu kan. Itu guys. Ini udah tulis ya? Udah, Pak, ada itu. Oke, stop share. Nah, jadi sedemikian dulu untuk pertemuan kita ya. Jangan lupa hari Senin ada UTS ya. Udah tau belum? Hari Senin UTS. Ada UTS. Ya, PTS. Hari Senin kita PTS PAK ya. Oke? Oke. Jadi untuk sebagai kegiatan penutupnya, siapa yang mau berdoa? Yang terakhir masuk doa, ayo. Tadi siapa yang terakhir masuk? Clay, ayo Clay. Clay, ayo berdoa dulu Clay. Clay kemana? Gak bisa Pak, kenapa?
Yang bisa siapa? Dela berdoa. Ayo belajar. Aja, Sophia. Sophia. Siapa aja deh, ayo Sophia. Nanti kalau berdoa kita kasih tambahan nilai. Iya. Nilai agamanya bagus. Ayo, Dela apa Sophie? Ayo. Iya, nggak ada. Ya udahlah. Jangan dimatiin dong kameranya ini, pada dimatiin Sophia. Kok nggak bisa kan? Bapak udah ajarin. Bapak lagi kan. Ayo, ya udah saya aja deh yang berdoa yuk. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah selesai mempelajari agama ya Tuhan pada sekolah agama siang hari ini. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami senantiasa supaya selamat ya Tuhan apabila kami akan berpergian kemanapun. Kau lindungi terus ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ayo foto dulu yuk, nyalain yuk kameranya yuk.